Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, saya mulai aja ya. Di pertemuan kedua ini kita membahas tentang CCTV analog dan IP ya. Jadi CCTV itu ada analog dan IP itu berarti berbasis internet. Ada juga menyebutkan webcam. Nah, ini ya, coba materinya saya lanjut aja. Nah, saya mulai dari pengertian CCTV ya, atau closed circuit television ya. Jadi eh, apa? Closed circuit television adalah surveillance kamera system atau kamera pengawas ya, yang terdiri dari kamera dan sistem DVR. DVR itu digital video recorder. Jadi disimpan secara digital. Nah, memang kalau kita beli perangkat CCTV ya, biasanya ada kamera plus DVR ini. Nah, kameranya berbagai macam, selalu ada disertakan perangkat untuk merekam. Kemudian yang kedua atau berikutnya, CCTV adalah perangkat yang digunakan untuk mengawasi dan merekam segala bentuk aktivitas dalam suatu area. Jadi kalau masuk ke topologi ya, atau sistem topologi security topologi ya, ini termasuk level 0 ya, karena dia melihat secara fisik ya, mengawasi, merekam segala bentuk aktivitas dalam suatu area, berarti ini fisik ya. Kemudian CCTV sering digunakan untuk tujuan pengawasan yang biasa terdapat di kantor-kantor ya, misalkan bank, lapangan terbang, stasiun ya, hotel, sekolah, gedung, rumah dan sebagainya. Pengawasannya juga secara fisik ya. Jadi kalau bank mungkin ya antrian bank, atau mungkin ada kejahatan di sisi teller misalkan ya. Ya. Atau lapangan terbang ya, mungkin lapangan terbang itu ada orang yang memasuki area lapangan terbang tapi tidak pada pintu yang semestinya, karena lapangan terbang itu kan luas ya. Nah, bisa jadi orang itu menyelinap masuk ke bandara, nah itu bisa dipantau ya
Kemudian ada stasiun, mungkin ya stasiun kereta atau mungkin stasiun bis atau terminal, itu bisa memantau kondisi penumpang ya. Hotel ya, mungkin kondisi keamanan, mungkin kondisi keberadaan tamu dan sebagainya ya. Tamu hotel maksudnya. Lalu sekolah, sekolah itu bisa jadi mungkin kalau skala kampus itu biasanya sih parkiran itu dipantau ya. Jadi satpamnya ada di satu pos, nah nanti kameranya ada di beberapa area parkir biasanya ya. Lalu gedung ya, tergantung gedungnya, gedung penyimpanan barang ya mungkin lebih banyak mengamati barang-barang yang ada di dalam gedung ya. Lalu kalau rumah, rumah malah lebih luas lagi ya. Bagian depan mungkin teras, bagian belakang mungkin area belakang ya. Mungkin ada pencuri misalkan, atau mungkin rumahnya bertingkat ya, berarti lantai 1, lantai 2 dan seterusnya ya, lebih kompleks lagi ya. Mungkin pengamanan di ruang tamu, ruang keluarga dan sebagainya, atau ruang penyimpanan ya misalkan ya. Jadi CCTV itu sudah banyak orang pakai ya. Di RT saya aja juga dipasang CCTV di perempatan jalan ya, dapat CCTV gratis kemarin. Nah itu ya, jadi CCTV itu sudah di masyarakat ya. Kemudian berikutnya saya lanjutkan aja ya. Nah, sejarah CCTV ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ilustrasi ya, itu kameranya tuh besar sekali ya, dengan harapan mampu mengcover lebar yang bagus dan jarak yang jauh ya, sehingga bentuk kameranya besar sekali ya. CCTV pertama digunakan tahun 1940, kita belum merdeka ini, oleh militer Amerika Serikat untuk menguji visil ya, senjata, peluncuran senjata ini. Wah, ini besar sekali ini ya, pantauannya mungkin bisa jauh mungkin. Lalu CCTV tahun 60-an terdiri dari kamera resolusi rendah ya, dan hitam dan putih. Nah, dulu itu masih hitam dan putih. Lalu September 1968, Olean, New York, USA menggunakan kamera video dalam bisnis ya, sebagai upaya pencegahan kejahatan ya. Mungkin karena tokonya besar biasanya ya, mungkin ada orang yang masukkan barang ke keranjang tapi ternyata masuk ke tempat yang lain ya, sehingga untuk mencuri misalkan. Nah, itu dipantau, karena kalau tokonya luas, orangnya kan juga yang jaga juga nggak mampu mengawasi dalam waktu real time ya. Nah, itu dibantu kamera untuk mengawasi di titik-titik yang rawan pencurian atau kejahatan. Kemudian tahun 90-an ada DVR ya, digital video recorder, digital video recording ya. Digital video recorder merekam gambar dengan resolusi tinggi dan menjadi kopi pita rekaman. Nah, ini masih analog. Ya, dulu nyimpennya masih menggunakan pita. Nah, kalau sekarang kan sudah menggunakan memori ya. Memori, sehingga tidak menggunakan pita, karena pita cenderungnya mungkin putus, mungkin rusak ya. Tapi kalau memori bentuknya keras sehingga bisa dibawa kemana-mana dan kecil kemungkinan patah ya. Kalau masih pakai pita itu saat di rewind atau di forward lah, itu bisa jadi terganggu prosesnya, sehingga pitanya mungkin masuk ke
lubang ke rewindernya itu ya, pemutarnya itu ya. Nah itu yang beresiko ya, maka sekarang sudah pakai RAM ya. Baik, saya lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang beda CCTV analog dan IP kamera ya. Analog menggunakan media kabel koaksial. Ya, karena memang data yang dilewatkan memang bukan data digital ya, sehingga masih menggunakan analog ya. Jadi sinyalnya masih sinyal analog, sehingga ya kabel koaksial gitu aja. Kabel koaksial itu kabel yang biasa di televisi itu ya. Ada kabel tunggal, lalu ada grounding di sekitarnya. Lalu CCTV analog mempunyai standar output sinyal analog yaitu PAL ya, atau NTSC. Ya dulu memang masih menggunakan standar warna ya. Ini standar warna ya, PAL dan NTSC. Nah, CCTV analog dihubungkan ke televisi, makanya disesuaikan standar warna ke televisi. Nah, televisinya kan ada PAL dan NTSC, maka CCTV-nya juga menyesuaikan standar warnanya PAL dan NTSC. Nah, ini standar warna dan jumlah vertikal horizontalnya yang ditampilkan itu ya. Nah, untuk merekam menggunakan VCR atau video cassette recorder, itu instalasi melalui kabel koaksial dan konektor BNC ya. Jadi menghubungkannya itu masih pakai BNC. Nah, ini yang mesti kita pahami, kondisi analog itu masih menggunakan kabel koaksial. Nah, beda dengan webcam atau IP kamera ya, menggunakan media kabel UTP. Nah, UTP ini kabelnya sudah jumlahnya ada 8 kabel ya. Jadi instalasi melalui kabel itu beresiko ya dibanding dengan kabel UTP. Beresiko ini kualitasnya kurang bagus, kabel koaksial ya. Lalu kalau pakai UTP dan RJ45, nah ini kan jumlah kabelnya sudah 8 ya. Kemudian output IP kamera sudah berbentuk data digital. Nah, ini yang membedakan. Jadi karena IP kamera itu pakai data digital, maka kabelnya RJ45 ya. Pakai UTP, kabel sing satu kabel isi 8 itu ya. Tapi kalau analog, karena masih sinyalnya analog ya, sinusoidal, maka kabelnya masih kabel koaksial. Nah, output IP kamera sudah berbentuk data digital, diantaranya format MJPEG dan MPEG 4. Nah, ini yang akhirnya membentuk video tapi dalam format digital. Ya. Nah, yang bisa langsung dihubungkan ke jaringan komputer. Jadi datanya sudah bisa dilewatkan ke jaringan komputer. Nah, beda dengan CCTV yang analog, karena video maka digunakan kabel koaksial, nyambungnya pakai BNC ya. Tapi kalau webcam nyambungnya sudah pakai RJ45 karena kabelnya karena formatnya sudah dalam bentuk digital, maka kabel yang digunakan ya kabel LAN ya, Local Area Network, yang menggunakan soket RJ45. Jadi beda ya. Ada yang pakai konektor BNC, itu berarti kabel koaksial untuk CCTV analog. Bila kabelnya pakai RJ45 soketnya, kabelnya pakai UTP. Nah, ini berarti IP kamera ini ya, karena gambar sudah dalam bentuk data digital. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah diagram blok IP kamera. Ini sudah dalam format MPEG ya.
sehingga bisa terhubung ke jaringan. Ini kalau diperbesar ya. Nah, ini sebenarnya itu konsepnya untuk lensa itu nggak beda dengan analog ya. Jadi masih menggunakan atau mengandalkan sinar atau karena masih menggunakan lensa. Selama pakai lensa berarti mengandalkan sinar. Jadi sinar pantulan dari objek untuk dimasukkan ke bagian perekam gambar ya. Ya. Tapi baik itu handphone yang sekarang ya tetap aja pakai kamera yang pakai lensa, jadi masih butuh pencahayaan dan sebagainya. Jadi secara sensor gambarnya itu sama ya. Nah, yang membedakan itu adalah bagaimana proses data, penyimpanan data ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini begitu gambar ditangkap itu langsung masuk ke CCD namanya ya. Jadi disimpan ke dalam media digital yang berfungsi untuk menyimpan data digital ya. Jadi sehingga outputnya CCD ini langsung dalam bentuk format digital. Jadi inputnya analog ya, karena masih dalam lensa, berarti ini cahaya ya, dalam bentuk cahaya, lalu dikonversi menjadi disimpan dulu ya di dalam media simpan yang peka cahaya ya, kemudian dirubah formatnya menjadi data digital. Ya, ini ya. Jadi inputnya tetap selama pakai kamera ya masih analog ya, sensornya itu masih pakai analog. Jadi CCD ya itu adalah singkatan dari Charge Coupled Device ya. Jadi sebuah perangkat ya atau device ya, yang merupakan chip di dalam kamera yang berfungsi sebagai sensor gambar ya. Jadi dia merubah cahaya menjadi data ya. Jadi dia menangkap perubahan cahaya gitu ya, lalu menjadi data-data mengkonversi ya cahaya menjadi data. Nah, CCD ini sendiri terdiri dari jutaan kapasitor ya. Jadi dia menyimpan sebuah kapasitor. Nah, sementara kapasitor itu berfungsi atau mempunyai kemampuan menyimpan level tegangan. Jadi cahaya menjadi tegangan ya. Itu adalah sensor kamera. Cahaya menjadi tegangan. Nah, tegangannya itu disimpan dalam kapasitor ya, jutaan kapasitor, sehingga perubahan cahaya menjadi perubahan tegangan jadi merupakan data ya. Nah, fungsinya yaitu saat cahaya masuk ke dalam kamera melalui lensa, maka cahaya akan menjadi bagian CCD ya. Jadi yang mengkonversi cahaya menjadi tegangan, karena di dalam sensor ini berisi jutaan kapasitor. Nah, kapasitornya berfungsi untuk menyimpan tegangan-tegangan tadi yang didapat dari konversi cahaya menjadi tegangan di lensa tadi. Nah, gitu ya. Nah, begitu sudah dalam bentuk tegangan, barulah dikonversi menjadi digital. Nah, ini rangkaian pengolah gambar ini ya. Ya, digital signal processing. Jadi data digital lalu dalam format digital ya. Jadi dia memproses tegangan analog menjadi digital, lalu dalam format itulah nanti masuk ke proses berikutnya ya. Jadi di sini juga ada ini. Nah, ini ada mikrokomputer atau network ya.
sehingga bisa dihubungkan ke jaringan. Ya. Nah, proses MPEG itu di sini ya, dari gambar, dari sinar ya, sinar menjadi tegangan, tegangan disimpan, lalu tegangan itu dikonversi menjadi digital. Nah, digital ini bisa dalam format gambar ya, MPEG, lalu bisa dimasukkan atau disalurkan ke network atau jaringan. Berarti ini format sudah data digital lewat jaringan maupun lewat mikrokontrol yang lain ya. Seperti ini kan mikrokontrol yang memfasilitasi LAN ya, Ethernet ini. Ya. Jadi gambar masih analog ini, konversi cahaya ke tegangan ya. Tegangan yang disimpan di kapasitor dikonversi menjadi digital oleh DSP, lalu setelah jadi data digital dan formatnya MPEG, baru bisa disalurkan ke jaringan atau dihubungkan ke perangkat mikrokomputer yang lain ya. Baik, saya lanjut lagi. Bagian-bagian IP kamera ya. Satu, lensa digunakan untuk memfokuskan gambar ya. Sensor gambar CCD atau CMOS digunakan untuk merubah cahaya ke sinyal listrik yang akan disimpan di kapasitor ya, karena CCD itu berisi media untuk menyimpan listrik itu dalam bentuk kapasitor-kapasitor. Nah, prosesor pengolah gambar dan kompresor gambar. Jadi ada digital signal processing tadi, inputnya data digital, lalu outputnya adalah gambar MPEG ya, maka dia disebut prosesor atau pengolah gambar. Ya. Supaya apa? Supaya data tidak terlalu besar, data perlu dikompresi. Nah ini kompresi gambar sedemikian hingga ada format ya, ada format MPEG yang digunakan untuk kompresi gambar, sehingga format ini nanti bisa dimengerti oleh perangkat berikutnya ya, baik itu lewat LAN maupun lewat mikrokomputer yang lain. Nah, mikrokomputer dan Ethernet ya, jaringan dan mikrokomputer bisa jadi kamera masuk ke mikrocontroller ya, itu maksudnya mikrokomputer. Kalau Ethernet itu jaringan LAN, akan mengontrol sistem dan menyambungkan ke jaringan komputer. Nah, ini yang akan memfasilitasi atau menjadi media ya, media pengiriman data digital. Lalu nomor 5, input output port. Gunanya untuk mengontrol lensa atau fokus zoom, ini sebagai media kontrol ya, menggerakkan arah kamera misalkan. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi ya, biasanya aplikasi itu bisa mengendalikan kamera ya. Mungkin dibuat fokus atau mungkin digeser ya. Nah, ini aplikasi ya, untuk menggerakkan arah kamera atau juga menggerakkan yang lain ya. Relay di sini berarti mungkin memutar ya, memutar. Biasanya sih relay itu untuk ngatur motor putar kiri putar kanan ini ya. Jadi bisa jadi menggerakkan secara digital ya, aplikasi, bisa juga menggunakan motor ya. Motor itu untuk muter kiri kanan juga bisa. Lalu ada input audio atau suara. Selain gambar yang direkam CCD dan digital signal processing, ada juga audio yang dijadikan input ya. Kalau audio konversi aja, audio menjadi analog itu digital ya, bisa langsung ke sistem komputer ya. Yang rumit itu gambar, karena format gambar itu ada panjang lebar ya. Jadi ada vertikal horizontal. Lalu ada format warna seperti tadi, ada PAL, ada NTSC ya. Lalu ada format scan vertikal horizontal. Jadi memang untuk gambar itu tidak sesederhana audio ya. Kalau audio itu dikonversi analog itu digital, bisa jadi digital.
ya. Lalu setelah di digital, di ujungnya dari digital ke analog lagi, maka jadi suara kembali. Tapi kalau gambar nggak bisa, karena gambar itu ada format vertikal horizontal. Kayak gambar kertas itu kan ada panjang lebar, ya. Panjang lebarnya kertas itu macam-macam, A4 kah, ya, A3 kah, A0 dan sebagainya. Itu pilihannya macam-macam ya untuk format gambar itu, ya. Makanya gambar video ya, wah itu ada MP3, MP4, MPEG, wah macam-macam. Itu formatnya menentukan gambar ya. Jadi vertikal, horizontal, jenis frekuensi ya, frekuensi horizontalnya berapa, lalu format gambar sudah kombinasi warna. Nah, itu karena kalau gini ya, jadi dulu itu model PAL NTSC kan masih manual ya. Jadi kalau TV PAL ditangkap TV yang setting NTSC ya, atau kebalikan NTSC formatnya PAL, itu gambarnya tidak ada warnanya ya. Jadi kalau dulu itu ada televisi yang masih PAL only ada. Lalu ada yang multi system. Nah, itu kalau teman mahasiswa yang masih model TV masih mengerti atau mengetahui televisi model yang lama, yaitu ada PAL only sama multi system. Nah, itu kalau PAL only, begitu gambarnya NTSC warnanya nggak keluar ya. Jadi dulu itu TV PAL only, lalu nangkep siaran Indosiar yang format warnanya NTSC, itu warnanya biasanya nggak keluar. Keluarnya gimana ya, formatnya harus sama-sama NTSC, maka keluarlah TV multi system ya. Sekarang sudah multi system semua ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Lensa untuk memfokuskan gambar ya. Nilai mm ini berfungsi langsung dengan lebar sudut pandang yang bisa lensa ya, milimeternya. Lensa dengan milimeter kecil dapat memberikan sudut pandang lebar sehingga objek terlihat kecil atau jauh. Sebaliknya, lensa bermilimeter besar akan mempunyai sudut pandang sempit sehingga objek terlihat besar atau dekat ya. Jadi kebanyakan kamera CCTV memakai lensa standar dengan fokus 3,6 mm atau 3,8 mm atau 4.0 mm. Nah, ini menentukan sudut ya, sudut lebar ya. Jadi kamera juga begitu. Jadi kalau fokusnya itu terlalu dekat, itu maka gambarnya besar ya. Tapi fokusnya kalau agak jauh, gambarnya mengecil atau semakin jauh. Kayak mata kita kalau melihat benda yang jauh, kita cenderung membuat retina mata cenderung cekung ya. Tapi kalau melihat benda yang dekat, kita cenderung membuat retina mata kita cembung ya. Jadi untuk memperbesar ataukah memperkecil, atau membuat dekat ataukah membuat jauh. Nah, itu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini. Jadi kamera objek dekat, lensa cembung. Nah, lensa cembung tidak dapat menampilkan benda-benda yang jarak jauh, karena nanti benda yang jauh itu kabur ya. Lalu kamera objek jauh yang cekung, lensa cekung tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat, karena dia fokus ya menampilkan jarak yang benda dengan jarak yang jauh seperti ini ya. Jadi kalau cembung fokusnya dekat ya, sehingga bisa menampilkan gambar dekat. Tapi kalau cekung itu fokusnya agak jauh, sehingga bagian yang muncul adalah gambar atau objek yang jaraknya jauh. Ya seperti mata kita ya. Kalau jauh kita membuat mata kita cekung ya, supaya kelihatan. Tapi kalau melihat benda dekat ya, membuat agar jelas,
retina mata kita buat cembung ya, agar jelas ya. Tapi untuk yang sudah berusia biasanya perubahan cekung cembungnya itu sudah tidak elastis lagi ya, sehingga kalau yang sudah berusia nggak bisa lihat dekat, maka pakai kaca cembung ya, sehingga memperjelas saat melihat dekat dan seterusnya ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kinerja CCD, Charge Coupled Device ya. Ketika sebuah foton atau cahaya membentur atom, dapat mengangkat elektron ke tingkat energi lebih tinggi untuk melepas elektron dan atomnya. Nah, begitu melepas atom ya, itu berarti hubungannya dengan elektron ya. Melepas atom atau melepas elektron, nah ini berarti menambah energi, melepas energi. Nah, ya, tadi itu di awal kita sudah bahas tentang ini ya. Nah, kondisi ini memberikan sebuah citraan hitam putih di setiap piksel pada CCD ya. Sebuah tegangan analog dikenakan pada kondensator ya. Ya. Tegangan analog ini konversi dari cahaya ke tegangan ya. Lalu dikenakan pada kondensator, ini berarti disimpan karena kapasitor itu mampu menyimpan tegangan atau mampu menyimpan elektron ya. Dan perintah prosesor yang berselang continue ya, clocknya ya, diberikan kepada setiap kondensator untuk memindahkan muatannya. Ini sebenarnya untuk membaca data ya. Jadi setiap konversi cahaya dari objek pantul itu dikonversi menjadi tegangan. Nah, tegangan ini diambil oleh prosesor. Nah, jadi apa yang disimpan di prosesor ya apa yang dia peroleh dari pantulan objek ya, sehingga tidak merubah ya, tidak mengurangi juga tidak menambah ya, jadi tetap. Sehingga kamera ya menampilkan apa yang dia lihat ya. Kamera itu menampilkan apa yang ada di objek apa yang ada di depannya gitu ya. Nah, lalu digital signal processing atau DSP. Ketika merekam video maka akan direkam 30 gambar setiap detiknya. Ya. Jadi gambar itu yang disimpan di CCD diambil per frame ya. Diambil per frame. Soalnya kalau ngambilnya kecepatan mungkin tidak lengkap satu frame. Mungkin separuh baru jadi ya. Maka framenya itu harus pas ya. Sehingga gambarnya akan sesuai ya. Nah, biasanya 30 gambar setiap detiknya atau 30 frame per detik ya. Inilah sebabnya mengapa kamera video digital hampir selalu memiliki mikroprosesor yang didedikasikan untuk merekam video. Nah, mikroprosesor ini adalah digital signal processing atau DSP ya. Karena dari data-data yang acak di CCD ya, itu diambil per detiknya 30 kali. Berarti 30 frame per detik. Kalau terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi gambarnya belum jadi sudah diambil, mungkin gambarnya separuh baru diambil. Nah, itu nggak sesuai ya. Nah, biasanya frame-nya itu disesuaikan kemampuan. Nah, biasanya 30 frame per detik. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh DSP yang mana ini ada dalam MPEG ya. Jadi MPEG atau bagian MPEG ya. Karena dia mengeluarkan format gambar MPEG dengan format gambar panjang lebar atau vertikal horizontal, lalu komposisi warna, lalu frekuensi horizontal vertikalnya itu sudah disesuaikan sedemikian hingga bisa diterima di komputer atau microcontroller atau mikrokomputer ya, atau juga bisa dikirim lewat jaringan. Nah, ini tugasnya DSP untuk menampilkan format gambar yang standar ya gitu. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dalam materi perkuliahan ini memang kita mempelajari banyak hal ya. Security topologi ya. Lalu tentang bagaimana
sejarah CCTV dan sebagainya, supaya kita bisa memahami kalau kita sudah paham seperti ini, kalau kita membawa kamera, entah itu handphone atau kamera dom atau yang lain, kita mesti memahami karena memang CCD itu tergantung pada konversi cahaya menjadi tegangan, maka cahaya menjadi penting ya. Mungkin kita ngerekam pada saat malam ya, kita kasih flash atau kita kasih lampu pencahayaan tambahan. Beda lagi kalau kita ngerekam video pada saat pagi hari atau siang hari. Ya, kalau malam hari kan sinarnya kurang, pantulannya kurang. Nah, nanti konversi cahaya menjadi tegangannya ya di bagian CCD akan kurang maksimal gitu ya. Nah, itu sehingga kita bisa memahami hal demikian. Nah, bisa jadi cahaya itu dibutuhkan kuat sekali di malam hari untuk menghasilkan kualitas gambar yang bagus ya. Jadi kalau Anda nonton TV, biasanya kalau pas wawancara atau pas syuting di televisi itu ya, wah itu lightingnya kuat sekali. Itu karena apa? Untuk menghasilkan kualitas gambar yang bagus ya. Nah, beda dengan siang hari. Syuting siang hari mungkin hanya butuh pantulan ya, reflektor saja, tidak perlu flash nah, gitu ya. Baik, itu ya. Ini siapa ini? Mas Madon Karendra. Wah, semangat Pak. Ya, semangat. Ya, saya selalu menyampaikan dengan semangat tentunya ya. Nah, mahasiswa juga begitu dong, harus semangat juga sehingga saya juga atau kita sama-sama bersemangat untuk belajar gitu ya. Baik, terima kasih ya Mas. Saya kira itu dulu ya. Kita lanjutkan di minggu berikutnya di topik yang berbeda untuk mata kuliah ini. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan bersama Anda sekalian bermanfaat ya. Kemudian semoga kita menjaga kesehatan dan atau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira cukup sekian. Kita ketemu di minggu depan. Sekian, terima kasih.